Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, pada video kali ini kita bikin video tugas ya Pak? Iya. Tugas kita. Tugas apa Pak nih Pak? Ilmu alamiah dasar. Oke, ilmu alamiah dasar ini berarti kita berkaitan dengan teori-teori ya Pak? Iya. Nah, jadi yang bab kita bahas ini apa Pak namanya Pak? Kebetulan kita ini mendapatkan bab yang paling awal, yaitu bab kedua, ya kan? Di sini bab kita itu adalah alam pikiran manusia dan perkembangannya. Di sini memiliki 3 subbab yang dibagikan oleh Bapak Gan. Yang pertama adalah hakikat dan rasa keinginan tahu manusia. Yang kedua itu adalah perkembangan fisik, sifat dan pikiran manusia. Yang ketiga itu adalah sejarah perkembangan manusia. Oke, berarti karena 3 subbab nih Pak. Kita bagi 3 ya Pak? Karena kan orang kita ini pas. Pasti 3. Jadi di Balium Gambre. Pertama hakikat manusia. Kita berdua ya. Oke, berarti aku bab kedua. Jadi saya bab ketiga. Oke, bab ketiga. Oke. yang paling pertama kita bicarakan adalah hakikat dan keingintahuan manusia, Pak. Karena berkaitan dengan bab utamanya, alam pikiran manusia dan perkembangannya. Nah, jadi ada beberapa subbab yang akan saya bahas kali ini adalah hakikat dan rasa keingintahuan manusia. Karena manusia ini kalau kita tahu rasa keponya tinggi, Pak. Nah, pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang kuat. Ada juga yang menyebut hakikat manusia adalah makhluk yang sempurna. Ada juga yang menyebut makhluk paling cerdas. Dari semua itu menunjukkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Manusia dengan segala sifat dan karakternya diciptakan dengan sebegitu sempurnanya. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. Ya, Pak. Oke. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tenaga dalam, Pak. Bisa manusia itu tergolong sakti, Pak. Sakti sekali. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga, mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. Manusia sekali ya. Ya, yang keempat, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai tuntas selama hidupnya. Selanjutnya, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Yang selanjutnya, suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketak terdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Manusia adalah makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Selanjutnya, individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Oke, berarti harus silaturahmi lah ya. Silaturahmi dan berkaitan dengan yang tadi itu, Pak. Makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Ada batas. Ya, ada batas. Wajar kalau manusia itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah, karena udah memang sifat alamiah. Nah, hakikat manusia. Hakikat manusia, Pak. Hakikat manusia sebagai makhluk yang kuat. Ini adalah penjabarannya, Pak. Oke, penjabarannya. Maksudnya hakikat manusia sebagai makhluk yang kuat tentu karena manusia diciptakan dengan diberikan akal. Dengan adanya akal, manusia bisa mengalahkan terbangnya burung yang terbang ke angkasa. Dengan akalnya, manusia bisa berenang di dasar laut seperti ikan. Nah, kenapa bisa dikatakan demikian, Pak? Burung yang terbang, Pak, bisa dibikin tiruannya sama manusia. Oh iya, jadi pesawat. Jadi bisa drone, Pak. Benar sekali, drone dan lain-lain. Di Timur Tengah ada drone juga, Pak. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, manusia mempunyai kelebihan yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kelebihannya manusia adalah mempunyai kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik darat, laut maupun udara. Sedangkan binatang bergerak di ruangan yang terbatas. Walaupun ada binatang yang bergerak di darat dan di laut, namun tetap saja mempunyai keterbatasan yang tidak bisa melampaui manusia. Jadi, Nah, yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk hidup yang bertanggung jawab. Sesungguhnya hakikat manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya. Dan manusia diberi naluri. Naluri adalah semacam dorongan alamiah dalam diri manusia untuk memikirkan serta menyatakan suatu tindakan.
Setiap makhluk hidup memiliki dorongan yang dapat diekspresikan secara spontan sebagai tanggapannya kepada stimulus yang muncul dari dalam diri atau luar dari dirinya. Naluri ini tidak setiap waktu muncul yang baik, tetapi kadang muncul naluri kejahatan. Wah, Kadang seperti manusia tadi. itu bisa baik, bisa jahat, Pak. Seperti yang tadi yang diungkapkan seperti di tadi. hakikatnya. Namun pada hakikatnya atas tindakan kebaikan maupun kejahatan manusia memiliki tanggung jawab. Kalau dari sini saya baca tanggung jawabnya tak hanya ke manusia, Pak. Tapi ke apa yang dilakukannya? Ya, Mau itu terhadap lingkungan, Ya, lingkungan. ataupun ke hewan, ataupun hewan, ke manusia, bahkan Tuhan Betul, sekali, Pak. betul. Hakikat manusia dalam wujud dan sifatnya berkaitan dengan wujud manusia dan hakikatnya yang tidak dimiliki oleh hewan, Pak, akan dipaparkan oleh paham eksistensialisme dengan tujuan agar menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu kemampuan menyadarkan diri. Yang pertama nih kemampuan menyadarkan diri, Pak. Kaum rasional menunjuk kunci pembedaan manusia dengan hewan adalah kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Jadi maksudnya itu manusia itu sadar bahwa dirinya itu manusia. Oh, iya. Tidak bisa dia tidak mungkin dia manusia. Kalau dia cita-citanya mau menjadi hewan, Nggak bisa. nggak bisa itu. Kalau Itu ada menyalahi. yang kemarin tuh Pak terjadi tuh Pak yang manusia serigala tuh Pak. Jadi itu jangan merangkap Pak seperti hewan. Itu gimana? Itu mungkin pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Mungkin Kayak Tarzan mbak istilahnya kan. Oh. Nah Tarzan itu kan dia awalnya jarang ketemu manusia kan. Dia Iya. ketemunya sama kaum kera, kaum Beruk, ya. beruk. Ya, Nah, jadi beruk. mau dan mau dia hidupnya seperti itu. Ya. Ya, berjalannya seperti itu. Bertingkah dan berpola itu Iya. seperti hewan. Ngomong Ya. aja dulu setelah ketemu dengan calon istrinya aja bilang itu kan Di film. kan calon istri mulailah dia bisa berbicara berjalan seperti alakah manusia seperti Dia biasa bisa menyadari bahwa dirinya itu manusia. hakikat manusia Itu, Pak. Yang selanjutnya adalah kemampuan bereksistensi. Adalah kemampuan menempatkan diri dan menerobos. Justru karena manusia memiliki kemampuan bereksistensi inilah maka para manusia terdapat unsur kebebasan. Dengan kata lain, manusia bukan berada seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, melainkan mengada di muka bumi. Berarti eksistensinya itu diadakan, Pak. Bukan tiba-tiba ada. tapi memang udah direncanakan Udah direncanakan. Misalnya kita nih, saya kan kelahiran tahun 2000 nih. Tahun 99 tahun 2000 saya belum ada, Pak. Memang belum ada. Iya, Tapi direncanakan, Pak. Bahwa di tahun itu akan lahir seorang anak bernama Orama. Nah, bukan yang ketiga adalah kata hati. Kata hati ini atau conscience of man ya. Atau juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati dan sebagainya. Jadi manusia itu, Pak, mengikuti kata hati, Pak. iya betul Jadi Apakah ketika manusia itu membuat kejahatan Pak, itu mengikuti kata hati dia Pak? mengikuti kata hati nih, Pak. seperti kalau kita tahu kan itu bukan karena niat pelakunya Iya. tapi karena ada kesempatan. Ya, betul. Jadi mungkin dia ada sedikit pas nengok kesempatan tuh. Mulai kata hati ini bicara kayak gimana? Ya. Kalau dia memang ada niat, dikatakan nengok aja ada kesempatan, libas. Tapi kan Pak ada beberapa yang membuat kejahatan itu dengan alasan tekanan itu Pak. Misalnya kayak tekanan ekonomi. Berarti kan itu enggak dari hati dia Pak, dari keadaan yang Iya, udah gitu. keadaan kan dia ada kesempatan. Soalnya kalau nggak ada kesempatan, Tidak mungkin dia nggak mungkin memanfaatkan. memanfaatkan itu. Iya, Soalnya iya. Paham. alamak, rumah kosong nih. Alamak. Aduh, aku miskin. Jadi, Alamak, duit bansos banyak. Duit bansos itu dikorupsi, Pak, karena ada kesempatan. ada kesempatan. Nah, Ada celah di situ Pak. Ada ya? celah. Jadi yang selanjutnya, Pak, ada moral, Pak. Nah. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud dengan moral atau yang sering juga disebut etika adalah perbuatan itu sendiri. Di sini tampak bahwa ada jarak antara kata hati dengan moral. Untuk menjembatani antara jarak yang mengantarai keduanya masih ada aspek yang diperlukan, yaitu kemauan. Bukankah banyak orang yang memiliki kecerdasan akal tetapi tidak cukup memiliki moral? Itulah sebabnya juga pendidikan moral juga sering disebut pendidikan kemauan. Berarti misalnya kata hati, aku ingin bersedekah misalnya, tapi moralnya buruk. Bersedekah dengan orang pakai main lempar. Itu moral, Pak. Terus gimana Pak itu tuh Pak? Itu akhlak yang buruk, Pak. Ya. Tabiat buruk lah. Tabiat buruk, Pak. Ya. Ada tanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut tanggung jawab merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab.
Wujud bertanggung jawab ada bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, yang bahwa hanya karena itu perbuatan tersebut dilakukan, sehingga sanksi apapun yang dituntutkan oleh kata hati, masyarakat, ataupun norma-norma agama diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak terikat oleh sesuatu, tetapi sesuatu yang dengan tuntutan kodrat manusia. Kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Artinya bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Kemerdekaan berkaitan dengan kata hati dan moral. Seseorang mengalami rasa merdeka apabila segenap perbuatan moralnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kata hatinya, yaitu kata hati yang sesuai dengan kodrat manusia. Jadi kalau dalam pandangan saya gini Pak, menurut pandangan saya ya, kebebasan manusia ini, manusia itu memang bebas Pak. Bebas bukan berarti bebas tanpa adanya batasan Pak. Kita diatur oleh undang-undang Pak. Selain undang-undang negara, ada undang-undang masyarakat Pak. Undang-undang masyarakat ini memang tidak bisa kita tengok, tapi kita bisa rasakan. Ketika kita menjadi seorang, ini maaf ngomong nih, PSK nih. Apa tuh? Pekerja sosial Pak. Pekerja sosial. Pekerja sosial Pak. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Itu Pak. Midnight Butterfly. Iya. Jadi misalnya dia menjadi seorang PSK. Mungkin tanggapan secara hukum sih, mungkin tidak terjerat hukum, tapi di mata masyarakat, sanksi masyarakatnya nih misalnya, dia ini adalah misalnya kan, saya jual diri misalnya kan, itu adalah sanksi sosial lah. Sanksi sosial Pak. Lebih berat sanksi mana Pak? Sanksi negara oleh undang-undang, apakah sanksi sosial menurut Bapak sendiri? Kalau menurut siapa Pak Akta atau saya? Atau Pak Orama lah, karena Pak Orama yang bahas nih. Nah, kalau menurut saya sanksi masyarakat, sanksi negara, dan sanksi agama, sanksi agama nih, sanksi masyarakat itu dampaknya kita rasakan sekarang Pak. Dapat menyerang mental. Misalnya dia dikatakan, misalnya ini PSK kasus tadi kan, kamu PSK. Mentalnya itu tertekan Pak. Kalau dalam undang-undang misalnya dia dengan kasus Prostitusi. Prostitusi misalnya dia ditangkap, disanksi misalnya hukuman penjara sekian masanya. Itu sanksinya mungkin setelah dia keluar dari penjara itu masih bisa Pak. Masih bisa melakukan. Sanksi lagi. Sanksi masyarakat lagi. Sanksi masyarakat lagi kan. Lebih baik kalau menurut saya itu Pak, sanksi itu cukup di masyarakat aja Pak. Karena percuma kalau sanksi dari negara kemudian keluar dari penjara itu kena sanksi masyarakat lagi. Jadi bertubi-tubi Pak sanksi yang diterima itu. Itu lebih menekan mental. Memang sanksi itu, apalagi yang sanksi agama. Sanksi agama ini agama mana pun saya rasa Pak. Tidak ada yang membenarkan tindak kejahatan Pak. Tidak ada Pak. Pasti hukumannya nanti kelak ketika kita sudah meninggal Pak. Agama pun, kecuali yang ateis Pak. Ateis kan tidak percaya itu. Inilah mengapa bekerja secara diam-diam dan aman. Jadi tidak kena sanksi masyarakat, sanksi hukum, tapi kena sanksi agama. Jadi serba salah Pak. PSK ini serba salah dia ini. Alih-alih ingin menghindari hukum negara dan hukum masyarakat, hukum agama. Hukum agama galak kan. Nah, sifat keingintahuan manusia nih Pak. Pengetahuan adalah sesuatu yang telah diketahui. Untuk mengetahui sesuatu, manusia dapat menggunakan inderanya dengan cara mendengar, melihat, merasa, mencium, dan sebagainya. Semua pengetahuan yang didasarkan secara indrawi dikategorikan sebagai pengetahuan empiris, artinya pengetahuan yang bersumber dari pengalaman. Nah, manusia memiliki rasa ingin tahu atau kuriositas yang terus tumbuh dan berkembang sangat pesat. Rasa ingin tahu manusia tidak pernah dapat terpuaskan. Apabila suatu masalah dapat dipecahkan, akan timbul masalah lain yang akan mengganggu yang menunggu pemecahannya. Manusia akan terus bertanya setelah mengetahui apa, bagaimana, dan mengapa. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu, manusia sering mereka-reka jawaban mereka sendiri. Pengetahuan seperti inilah yang disebut pseudoscience. Ilmu pengetahuan yang berkembang sesuai dengan zamannya dan sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. Jadi kita sama saja jauh-jauh ke fenomena alam lah Pak. Iyalah. Kita ke tetangga kita ya Pak. Tetangga kita tuh Pak punya rasa ingin tahu. Sepertinya saya cukup familiar. Cukup familiar sekali. Dalam bertetangganya kita tuh sering kepo Pak. Iya benar. Tok 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 tok
ke tetangga sebelah kan, apa yang dilakukan tetangga? Apakah mereka berantem misalnya? Iya. Apakah mereka KDRT? Wah, kan kita kan ingin tahu, Pak. Akhirnya kita cari tahu ke tetangga yang lain lagi. Senting apa? Ribut-ribut. Oh, berkelahi, suami istri. Wah. Itu salah satu contoh rasa ingin tahu manusia, Ingin tahu Pak. manusia lah itu. Nah, Setelah udah tahu, nyebalkan. Memberitahukan ke Orang manusia yang- lain yang ingin tahu. nah, itu. Ini masuk ke poin saya ya, di sebab saya ini perkembangan fisik, sifat, dan pikiran Manusia. Perkembangan fisik manusia. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ini adalah menurut Mas Kori Jasin. Manusia memiliki organ tubuh yang sangat kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Nah, kita udah tahu itulah ya. Nah, otak. Terus mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yakni zat yang masuk dan keluar. Seperti kita kan menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Iya. Itu salah satu contohnya ya. Makan nasi keluar. Iya. Itu. Lanjut, contohnya. Oke. Memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Ya, berarti indra-indra peraba apa gitu Iya. segala macam lah Iya. ya kan. Memiliki potensi untuk berkembang. Nah, ini yang kita tahu kalau kita itu berlatih kita Iya. selalu berkembang. Berkembang, Pak. Oke. Dan di sini juga dilanjutkan dengan selanjutnya itu adalah tumbuh dan berkembang. Berkembang. Seperti halnya manusia itu pasti tumbuh, dan dan berkembang. Dari bayi jadi dewasa. Ya. Setelah itu juga ada berinteraksi dengan lingkungannya. Ini kita tahu lah ya kan, karena kita hidup sosial. Yang terakhir itu adalah bergerak. Jadi mana kalau kita hanya diam di tempat itu akan stuck. Makanya kita harus bergerak, move on dan segala macamnya. Kalau diam di tempat tuh ada dua pilihan, Pak. Kalau tak tidur lumpuh. Ah, itu. Oh. Tapi adalah Itu mau gimana lagi itu. Nah. Tapi dia tetap bergerak, Pak. Bergerak. Ada kursi roda. lumpuh. Masih bergerak, Pak. Masih bergerak. Dari ciri-ciri yang nyata, tubuh manusia itu berubah mulai dari berupa sel sederhana yang selanjutnya berdasar menjadi tahap menjadi manusia yang sempurna. Berarti perkembangan fisik manusia itu terjadi dari janin. Di sini kita bisa lihat bahwa 5 minggu setelah terjadinya konsepsi, bakal jantung mulai berdenyut. Selanjutnya akan menjadi berbagi menjadi serangan di kiri dan serangan di kanan. Terus sedangkan pada minggu ke-13, janin sudah mulai berbentuk yang ditandai dengan berfungsinya berbagai macam organ. Nah, yang selanjutnya pada usia ke-18 minggu mulai terasa gerakan dari janin. Ya kan kita sudah tahu karena nggak pernah merasakan kan. Mungkin Kita ibu mungkin. Terus pada usia yang ke-23 minggu, janin mulai mempersiapkan diri untuk dilahirkan, di mana kepala di bagian bawah mulai mendekati lubang kelahiran. Nyungsang ya. Nah, pada saat ini gerakan sudah mulai berkurang. Oke. Perkembangan tercepat itu pada saat setelah dilahirkan, Pak. Manusia dilahirkan itu perkembangan fisik mulai jadi begitu cepat. Di mana pada saat bayi manusia usia 0 sampai 2 tahun tumbuh dan berkembang menjadi anak yang mungkin sudah mulai bisa bicara, mulai bisa kita belajar Berjalan. berhitung, belajar berjalan, mampu bergerak walaupun cuma kadang-kadang dari bergerak sedikit-sedikit. Nah, itu kan Menjadi mulai anak durhaka. itu belum, itu masih sabar. Ah. Nah, terus kemudian anak manusia masuk kepada masa kanak-kanak. Nah, masa kanak-kanak itu kan dari 3, 5 sampai sekian belas tahun itu kan. Nah, itu disebut pada masa bertanya. Jadi mana sudah mulai aktif nih bicara nih. Dia sudah mulai aktif bicara, mulai membaca serta berhitung, udah mulai berlarian ke sana kemari gitu kan. Mulai bisa bertanya, apa. Mama. Kan itu tuh, udah Pak. mulai bertanya, aktif. Pak. Oh, paling aktif sekali itu. Ada keterkaitannya dengan materi yang dibahas sebelumnya, Pak. Yang rasa mulai- ingin tahu manusia. Rasa ingin tahu manusia itu benar sekali. Berarti di kanak-kanak itu sangat tinggi, Pak. Tinggi ya? sekali Rasa ingin itu. tahu. Gimana Pak kasus Bapak terhadap yang keingintahuan tadi, Pak? Oh ya, itu tuh ada, Pak, kasusnya tuh, Pak. Jadi keponakan saya tuh, Pak. Nah, kalau saya kan Muslim. Dia tuh balik ngaji kan, Pak. Iya. Balik ngaji, dia tuh bertanya ke saya. Dia masih ke Baba. Orang Kristen tuh, Pak, nggak ngaji, Pak. Waduh, Pak, itu kan sebuah keingintahuan yang keingintahuan. ya, ini Iya, dari anak-anak kan. Murni dari anak-anak itu. Nggak salah. Pada masa-masa itu, betul sekali. Mungkin dia rasa penasaran seperti yang dimaksud tadi, rasa iya. keingintahuan dia itu kan. Kok teman-teman saya habis pulang sekolah ngaji? Kok saya Paman habis saya pulang tidak. sekolah langsung ke rumah? Bisa gitu kan? Iya. Nah, dia kan bertanya kok paman saya enggak? Saya enggak. Ada apa dengan paman saya?
perkembangan fisik manusia di usia remaja, itu dari umur 13 tahun sampai 20 tahun. Oke. Anak ini pada usia ini, rentang ini orang itu disebut dengan usia remaja, yang mana sudah mulai mengalami pubertas. Pubertas. Ya, dari wanita itu akan mengalami menstruasi. Contohnya, kan kalau laki-laki itu akan mulai tumbuh jenggot, tumbuh kumis, suaranya besar. Suara mulai besar. Ngapa laki-laki itu tidak merasakan menstruasi, Pak? Soalnya gini, Pak. Iya. Kan bukan apa ya. Sebenarnya itu kalau laki-laki menstruasi, ini bisa jadi alasan nih. Ini misalnya waktu kita pacaran, terus itu bisa ngambek. Ngambek kau nih? Baik, aku mens. Iya, kan itu salah satu contohnya. Kita misalnya di waktu di sekolah kan, kamu sholat kata guru. Tidak bisa, Pak. Saya menstruasi, Pak. Abis setelah itu masuk ke umur 13-20 tahun, ini masuk ke umur 20 tahun ke atas. Di mana ini masuk ke masa dewasa, yang dimana fisiknya sudah mulai mampu bekerja sampai ke berumah tangga. Nah, setelah usia mencapai ke 30 tahun, mulai dapat mengendalikan diri dan mampu menempatkan diri sebagai individu yang bertanggung jawab. Nah, terus mulai masuk perkembangan fisik sampai situ saja. Tapi jadi di sini saya akan lanjut ke perkembangan alam pikir manusia, yaitu natural development of human thinking. Akal pikir manusia itu berkembang seiring dengan perkembangan umur waktu di mana manusia tersebut hidup. Nah, jadi pada zaman prasejarah, manusia itu hidup dari berburu dan berladang, dari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian meningkat menjadi petani dan peternak yang menetap. Yang mana pada saat dipindah-pindah, dia menemukan laut. Wah, banyak ikannya nih. Aku ingin bermukim di sini. Bermukim di sini. Dia menetap menjadi nelayan. Terus pada saat dia pindah-pindah, wah, kok tanahnya subur, ladangnya luas. Aku ingin berladang. Jadilah petani. Dia kan aku ingin berladang. Cocok tanam. Aku ingin bermain artis di sini. Sampai pada abad ke-20, ya di mana abad kita sekarang dikenal dengan metode kultur jaringan, ya di mana memperbanyak tanaman dapat dilakukan dari satu helai daun atau sepotong ranting yang masih muda untuk menghasilkan banyak tanaman. Hal ini disebabkan tanaman memiliki sel bersifat totipoten, di mana satu sel tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan utuh jika berada pada medium tanaman yang sesuai. Contohnya nih, misalnya kita pada tanaman hidroponik atau pada saat kita menanam ubi, kita kan karena ubi kan hanya butuh batangnya saja, tinggal batang itu bisa tumbuh jadi ubi seutuhnya. Itu salah satu contohnya. Ada satu macam perkembangan pola pikir manusia, yaitu perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya. Sampai meninggal. Sampai meninggal. Cara orang dewasa mencari pengetahuan umum sangat dipengaruhi dari perkembangan pengetahuan pada masa kanak-kanak. Jadi pada masa pertama itu sebenarnya ini agak bisa menyinggung ke perkembangan fisik ya, karena ini lebih ke perkembangan alam pikirnya. Jadi pada masa bayi, yaitu usia 0 sampai 2 tahun, masa ini disebut dengan sensori motorik. Pada metode ini perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Jadi sebenarnya itu kita bisa perkembangan pola pikir dari dia di dalam perut, Pak. Misalnya sering kita kalau di ilmuwan itu menyatakan, atau dokter-dokter kandungan juga menyatakan kalau pada saat bayi dalam kandungan kita dengarkan musik jazz atau kita sering ngajak bicara, itu dia akan pola pikirnya itu akan lebih cepat dan berkembang. Pada saat di bayi tiba-tiba dia sudah bisa bahasa Inggris kan? Kan seperti itu karena dia sering diajak bicara dengan berbahasa Inggris. Tak mungkin kan dia lahir di Indonesia tiba-tiba ngomongnya bahasa Jepang. Apakah dia pada saat itu menonton anime? Baru lahir tapi ibu. Rupanya pada saat kandungan mamanya lagi nonton anime. Jadi dengan suara Jepang-Jepang gitu kan. Tiba-tiba dia lahir dipasang headphone lagunya lah nih. Moshi-moshi dia. Lanjut ke selanjutnya itu masa kanak-kanak dari umur 3 sampai 5 tahun. Pada masa ini disebut praporesional. Pada periode ini dorongan keingintahuan anak sangat besar sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa anak-anak pada periode ini adalah masa bertanya, seperti yang kita contohkan sebelumnya. Kita singgung sebelumnya di mana ada keponakan Berto bertanya, paman-paman. Nah, paman-paman, pertanyaan paman. Terus kalau kita nengok anak-anak, "Pak, kok ini begini? Mama, kok ini begini?" Nah, ini pada masa ini. Lanjut pada masa usia sekolah, yaitu dari usia 6 sampai 12 tahun.
Pada masa ini disebut dengan operasional nyata. Pada masa anak sangat aktif, ditandai dengan perkembangan fisik, motorik yang baik. Masa ini merupakan masa tenang karena proses perkembangan emosional anak telah mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuannya. Ya, mas sebenarnya di sini tuh pola pikirnya dia sudah mulai tahulah bisa membedakan, gimana kan? Di usia anak-anak ini sudah mulai diajarkan. Terus masuk ke masa remaja, itu masa dari umur 13 tahun sampai ke 20 tahun. Masa ini disebut dengan periode pre-operasional formal. Masa ini merupakan masa pertentangan atau konflik, baik yang dirinya sendiri ataupun dengan orang dewasa. Nah, seperti kita tahu pada masa ini, mereka sudah mulai mencoba hal-hal yang sebenarnya itu dilarang. Kayak misalnya kita pada remaja sudah mulai merokok ya. Dan tiba-tiba mencoba-coba, coba dulu sebatang gitu kan. Enak juga. Enak ya. Jadi sebenarnya pada masa-masa ini ketergantungan ujung-ujungnya. Iya, jadi kan ketergantungan. Jadi ini masa mereka itu agak masa memberontak, istilahnya itu, memberontakan. Dimana dia kok ngapa ini dilarang nih? Coba dulu. Oh, baru dia tahu ternyata begini ya, begini. Jadi dia bisa mulai membedakan mana baik, mana buruk. Jadi jangka itu memang tingkat penasaran itu Pak tinggi. Iya, tingkat penasaran tinggi. Tapi kalau di sini kan dia sudah mulai pada saat tahap mencoba. Pola pikirnya itu mencoba. Kalau di anak-anak kan dia cuma merasa ingin tahu doang, tapi tidak sampai tahap mencoba. Sekarang kita kasih tahu kalau di tahap anak-anak yang 3 sampai 5 tahun itu dikasih tahu dia sampai cuma tahap itu doang. Tapi kalau di remaja harus dikasih contoh, Pak. Dikasih contoh ya. Contoh Karena umur itu tuh Pak, umur 13-20 tuh, dia mencoba apa yang dia lihat. Ya, apa yang dia lihat. Kok dilarang tapi kok orang melakukan? Kamu tidak boleh merokok kata bapaknya. Tapi bapaknya merokok. Tapi bapak merokok. Mama merokok. Saya merokok juga. Kamu coba dong. Tampol itu. Nah gitu ya. Dan mulai dia balap-balap liar, berderap, tawuran. Itu kalau di jangan contoh 13-20. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh ya. Untuk umur 13 sampai 20 tahun jangan contoh itu. Ya. Karena ini kalian harus sudah mulai bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Kita lanjut ke masa dewasa, itu masa di umur di mana dari rentang 20 tahun Ke atas. ke atas ya Pak. Masa ini ditandai dengan kemampuan individu yang berdiri sendiri. Mereka mampu mengendalikan perilaku yang baik, menetapkan dirinya dengan anggota pada kelompok serta merupakan individu yang bertanggung jawab. Berarti di sini pola pikirnya itu dia bisa bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Jadi misalnya kalau pada masa mencoba dia mungkin masih belum bisa bertanggung jawab, masih takut misalnya kayak di film-film itu kan Pak 3 garis biru. Tiga garis biru. Dua garis. Kan dipelesetkan Pak. Kalau disebutkan film kan aja ketawa. Jadi 2 garis biru. 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 Contoh dia melakukan tapi masih ragu-ragu masih belum bisa bertanggung jawab gitu. Tapi di usia rentang dewasa ini dia berperilaku maka dia harus bisa pola pikirnya itu bertanggung jawab. Makanya dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya sendiri. Misalnya gitu. Contohnya seperti itu. Jadi dia juga bisa tahu masuk ke kelompok orang. Misalnya kita masuk ke kelompok sosial nih Pak. Dia pasti bisa membedakan mana teman yang benar-benar teman, mana yang teman hanya sekedar teman. Jadi dia tahu ini bisa membawa saya ke sini. Ini bisa membawa saya ke sini. Jadi pada masa inilah dia bisa ditempa Pak. Dia bisa mungkin banyak circle tapi dia bisa memilih menempatkan dirinya di circle tersebut. Misalnya di sini saya harus berlaku seperti ini. Di sekitar sini saya berlaku seperti ini. Gitu. Jadi itu udah ada istilah itu kalau saya bilang bahasanya itu adalah persona. Jadi kita punya persona ini bisa dibilang topeng sih sebenarnya. Jadi misalnya kayak saya di persona di kelompok ini mungkin seperti ini pandangannya, tapi di sini di keluarga beda. Iya. Gitu kan. Jadi kita mungkin di perilaku kita di keluarga begini, tapi belum tentu di luar tuh bisa seperti itu. Dan malah di game mungkin beda lagi. Di game itu lebih toksik biasanya Pak. Jadi seperti kata-kata kotor misalnya. Seperti itu. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Itu perkembangan alam pikir manusia. Saya nih Pak. Ya, lanjut Pak. Jadi saya ini akan menjelaskan tentang materi sejarah pengetahuan pada manusia. Nah, jadi kita masuk ke sejarah manusia dulu Pak. Oke. Nah, di sini saya baca Pak ya. Baca. Secara umum ada berbagai perdebatan tentang apakah manusia modern sekarang ini berkembang di Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia atau berkembang dari manusia
di Neanderthal, Eropa. Neanderthal, ya. Neanderthal di Eropa. Dalam hal ini berhadapan dengan suatu periode waktu yang sangat panjang dan tidak bisa begitu saja dipastikan. Para peneliti pernah menemukan lukisan gua di Prancis Selatan yang diperkirakan sudah ada sejak 30.000 tahun sebelum Masehi. Wow, panjang juga ternyata ya. Panjang Pak itu, Pak. Panjang Mas. Sejarahnya itu. Jadi ada berarti di sini kita bisa kaji untuk sejauh ini, Pak. Iya, Pak. Ada yang bilang asal mula manusia itu dari Afrika, Iya. ada yang dari Eropa. Iya. Tapi kenapa yang dari Afrika tuh yang ini maaf notabene yang kulit hitam, Pak? Iya. Kenapa kita di Asia kulitnya putih-putih, Pak? Nah, Itu yang yang- masih dikaji. Ah. Masih digaji. Kita harus tahu sejarah. Iya, ya. Paparan tersebut menyatakan bahwa terdapat problem fundamental di dalam penelitian ilmiah tentang asal-usul manusia, yaitu bahwa suatu bukti fisik yang kecil seringkali dijadikan suatu fondasi bagi teori besar tentang perkembangan dan proses migrasi manusia purba, sehingga dapat dikatakan suatu batu kecil bisa jadi titik awal bagi suatu teori masif tentang asal-usul manusia. Nah, jadi sejauh ini tuh Pak, yang saya tangkap lah Pak ya, Iya. suatu penemuan atau bukti kecil fisik tuh Pak, itu tuh bisa mempengaruhi teori yang besar. Oh, kayaknya dia menemukan sejarahnya tuh kan dari Iya. bukti kecil. Iya. Gitu kan? Udah mulai keluar teori-teori yang besar untuk rupanya perkembangan manusia seperti ini. Contoh aja teori Big Bang, Pak. Hah. Teori Big Bang tuh awalnya mungkin ketemu di bumi itu ada batu apa tuh? Misalnya batu Iya. asteroid dari luar angkasa katanya. Dikaji nih ternyata berkaitan dengan teori Big Bang. Nah, itu kan termasuk dari bukti kecil tuh Iya, kan, Pak. bukti Jadi kecil. menjadi fondasi untuk teori yang besar. Sama Gitu. Iya. juga kayak teori Darwin dan Iya, segala macamnya iya. gitu kan. Mungkin dari ada bukti ini, Kok sama manusia dan kera manusia ini? yang kera. Jadi mulai berpikir ke teori-teori Iya, masif, itulah. selanjutnya ke sejarah manusia. Iya. Jadi di situ Pak ada beberapa jenis itu manusia Pak. Oke. Ada beberapa jenis manusia. Kita bisa ambil yang pertama itu Pak, Homo sapiens. Ini yang paling sering kita dengar ya, Homo Yang paling sapiens. sering kita dengar waktu kita belajar pun di SMP Pak ya. Ya, Kalau salah ya. sudah menyinggung itu. Nah, Homo sapiens adalah makhluk yang berpikir sehingga merupakan makhluk yang cerdas dan bijaksana. Dengan daya pikirannya, manusia dapat berpikir apakah sebaiknya dilakukan pada masa lalu yang merupakan pengalaman. Pemikiran yang sifatnya abstrak merupakan salah satu wujud budaya manusia yang kemudian diikuti wujud budaya lain berupa tindakan atau perilaku ataupun kemampuan mengerjakan suatu tindakan. Nah, jadi Homo sapiens ini Pak, itu termasuk jenis makhluk yang udah bisa berpikir Pak, udah cerdas lah Cerdas. pemikiran itu, cerdas dan bijaksana. Masuk lagi ke yang perkembangan Iya, yang itu. tadi materi Iya. saya, itu materi orang materi yang kita bahas sebelumnya. Berarti kan ke manusia. Kalau Manusia itu dari Homo sapiens dulu. Homo sapiens. Ada Homo sapiens itu dia berpikir cerdas, tapi ada beberapa batasan yang dia tuh belum bisa dilakukan nih Pak. Karena di sini kan tertulisnya salah satu wujud budaya manusia yang kemudian diikuti wujud budaya lain. Iya. Berarti di sini tuh udah menandakan bahwa manusia itu makhluk yang majemuk, Pak. Iya. Majemuk tuh maksudnya apa? Berkomunitas, Pak. Komunitas. Ya, Berarti yang berkomunitas. bersosial. Ya, Masuk bersosial. lagi ke materi hakikat manusia Manusia, tadi iya. dengan Masyarakat. masyarakat lain-lain gitu kan. Bisa. Nah, Jadi lanjut Pak ya. Ya. Nah, yang kedua itu Pak, Homo faber. Oh, apa? Nah, ini Faber atau Faber Pak sini Pak? Faber, Pak. Faber. Faber. Nah, Homo faber. Nah, yang kedua, Homo faber adalah manusia yang dapat membuat alat-alat dan mempergunakannya atau disebut sebagai manusia kerja dengan salah satu tindakan atau wujud budayanya berupa manusia artifak. Atau artifak. Atau artifak gitu Pak ya. Manusia menciptakan alat-alat karena menyadari kemampuan inderanya terbatas sehingga diupayakan membuat peralatan sebagai sarana pembantu untuk mencapai tujuan. Oh. Nah, jadi manusia Faber nih. Faber ya. Faber ini Pak itu membuat alat-alat Pak yang bisa Iya. digunakan dia untuk membantu meringankan pekerjaan mereka sehari-hari gitu. Pada saat waktu mungkin yang seperti saya bilang sebelumnya itu kan, pada saat di prasejarah dulu Iya. mereka masa berburu, kan nggak mungkin kan dia one by one dengan gajah. Iya. One by one dengan gajah. Dan mamut enggak ada Iya, mamut. Mamut iya, one by mamut. one dengan apa beruang bisa gitu. Makanya dibikinnya batu ini tajam ya. Tombak, dibikin Asahnya jadilah tombak. Jadi senjata untuk Iya, terus berburu gitu Pak. misalnya dia mau waktu kok kayu ini tanaman ini kok kuat sekali ya, misalnya dia mau pohon nih terus Nggak dia mungkin, pakai batu Pak. tak
tak, oh ternyata bisa bikin jadi kapal, Iya. jadi Iya. jadi membantu pekerjaan dia, Iya. kan Iya. dibikinnya artefak bisa gitu kan. Itu Memudahkan, contohnya gitu, di dunia di dunia lama Pak, di Ya, dunia ya. purba. Kalau di Ya. dunia baru ini di Timur Tengah, Pak. Hah. Kalau ada pesawat orang pada lari nih, tentara misalnya kan, tentara. Tapi karena biar tidak ketahuan, mereka bawa pakai drone, Pak. Drone tuh kan kecil, Pak. Iya. Jadi tapi drone tuh kecil, bawanya rudal, Pak. Shoot, kabur, meledak, Pak. Nah, itu contoh, itu yang di penemuan modern untuk memudahkan pekerjaan mereka. Kalau dari saya tangkap Pak, ya kalau dari saya tangkap nih, iya. kalau yang dari contoh modern ini ya serius nih Pak ya. Iya, serius, Di sini kan dibilang kalau dia itu karena manusia menyadari bikin alat ini karena kemampuan indera terbatas. Iya. Maka bikinlah kamera. Iya. Kamera. Dia merasa kalau saya harus menangkap momen-momen ini. Iya, karena indera saya itu nggak bisa. Mata saya tidak bisa menangkap momen. Bisa menangkap momen, Dia bisa tapi tidak bisa menangkap. menayangkan lagi. Iya, tidak bisa menayangkan Ah. lagi, tidak bisa menayangkan kembali. Misalnya kayak, wih, aku mau melihat pelangi itu indah, jadi kan? Aku Apa lihat bu- cewek jangak, saya. Apa buktinya? Mana Allah, bukti? mataku tidak bisa nampak karena saya gitu kan. Makalah nasional dibikinlah kamera kayak tugas kita sekarang nih. Bikin tugas kita ini harus Ya. bikin video. Ya. Kenapa saya harus jauh-jauh ke Timur Tengah? Nah, itu Anda ini. Ada kejauhan. Ini dekat sekali contohnya. iya. Seperti itu. Itulah. Oke, lanjut. Oke, lanjut Pak ya. Lanjut, Ketiga lanjut. itu homo apa namanya Pak? Homo languens. Homo language. language. Nah, homo language adalah manusia yang dapat berbicara sehingga apa yang menjadi pemikiran dalam otaknya dapat disampaikan melalui bahasa kepada manusia lain. Bahasa sebagai ekspresi dalam tingkat biasa adalah bahasa lisan, Pak. Oh, Nah. bahasa lisan. Tapi kalau dia, mohon maaf nih Pak, Iya. nggak bisa menyampaikan bahasa lisan, kan bisa pakai Bahasa isyarat, bahasa tubuh, Iya. bahasa Bahasa isyarat. isyarat. Nggak, mau makan nih. Saya begitu. Yang penting dia harus dipahami antara satu manusia dengan manusia yang lain. Iya, Iya. itu Pak. Jadi maksud ini Iya. di homo Language, Pak. dalam manusia yang dapat berbicara. Pak. Bicara. Oke. Lanjut, Pak. Oke, nanti lanjut. Keempat itu homo socius. Socius. Nah, homo socius adalah manusia yang dapat hidup bermasyarakat untuk bergerombol seperti binatang. Masa kita disamakan dengan binatang? Oke. Kita disamakan dengan binatang. Homo socius adalah manusia yang dapat hidup bermasyarakat, bukan bergerombol seperti binatang yang hanya mengenal hukum rimba. Manusia bermasyarakat diatur dengan tata tertib demi kepentingan bersama. Nah, Pak, jadi ini tuh Pak, Homo socius ini tuh, jadi itu makhluk sosial. Sosial. Makhluk Sosial. Makhluk yang bersosial. Berarti manusia yang hidup itu secara berkelompok. Dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Iya, itulah Pak. Saling Iya, betul. Tapi bergantung, kita Pak, itu. tidak menerapkan hukum rimba, makanya Tidak. adanya tata tertib Iya. peraturan dibikin. Iya, itulah. Adanya undang-undang. Iya. Undang-undang. Kalau di Indonesia kan kita ada undang-undang, Undang-undang. macam Yang ada lebih peraturan lah. Yang kelima ini Homo economicus. Oh, Nah, ini tuh manusia yang dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi. Salah satu prinsip dalam hukum ekonomi adalah bahwa semua kegiatan harus atas dasar untung dan rugi. Dalam tingkat sederhana manusia mencukupi kebutuhannya sendiri. Kemudian atas dasar jasa maka dikembangkan sistem pasar sehingga hasil produksinya dijual di pasaran. Nah, Iya. Jadi Homo economicus ini Pak adalah homo yang manusia manusia. yang hidup itu atas dasar perhitungan Pak. Itu perhitungan untuk menghasilkan untung. Untung. Kalau dulu itu kan mungkin belum ada alat tukar, Iya, tapi belum masih dalam sistem barter. Tukar. Kan? Seandainya saya itu ada daging Pak, Iya. saya ada beras, jadi saya bapaknya ada beras misalnya. Ya, saya ada beras. Nah, ayo kita barter. Nah, itu gitu. kan. Satu Saya kilo saya bisa bercocok tanam, dia bisa berburu. Ah, Saya kan seperti itu. iya, iya. Kita biar saling bisa membantu, Melengkapi lah, Pak, ya. melengkapi. Oh, saya butuh daging nih. Dia butuhin, jadi Bertukar kita lah. barter. Hmm. Tapi mulai makin kesini, manusia sudah mulai Ada bisa alat berpikir. tukar. Iya. Dibikinlah alat tukar seperti uang, emas mungkin Iya, zaman dulu emas. bisa bakar. Oh, mungkin emas ini kilau-kilau cantik ya. Iya. Nah, lu bikinlah jadi alat tukar. Iya. Itu dulu.
sehingga menjadi uang seperti sekarang lah ya. Iya. Sekarang tuh uang lebih disimpelkan. Iya, ada yang bentuk kertas dan logam segala macam Pak ya. Nah, Homo religius. Nah, Homo religius ini adalah manusia yang menyadari adanya kekuatan gaib yang memiliki kemampuan lebih hebat daripada kemampuan manusia. Oh. Sehingga menjadikan manusia berkepercayaan atau beragama, Pak. Oh. Nah, jadi Homo religius ini adalah manusia yang udah mulai percaya tentang ada nih kekuatan lebih besar dari dia, yaitu sebenarnya Tuhan. Makanya itu jadi ada kepercayaan atau beragama gitu, Pak. Kalau dulu kan mungkin dia tuh masih mencari-cari. Pak. Iya, Kayak cari-cari. Wah, matahari nih. Matahari. Apa kesan sama matahari misalnya? Saya gitu. Apa Iya. kesan sama Tapi matahari? setelah matahari terbenam, Lah, kok mataharinya hilang? mataharinya hilang. Iya, itu. Nah. Pak. Gila malam. Sekarang masih berpikir-pikir kan, aduh, mengapa begini ya? Masa itu hanya setengah hari ya? Saya gitu. Kenapa ya sama setengah hari ya? Iya. Kenapa agama aku setengah hari? Dibikinnya lah patung, Iya, misalnya, betul. jadilah berhala. Tapi ketika aku berbicara dengan patung, wah, ternyata tidak bisa. Oh. Kok ternyata tidak bisa? saya menciptakan dia, jadi Tuhan ini siapa? Nah, itu kan. Tapi makin kesini mulai adalah agama Kesadaran. kesadaran. Kan Akan gitu. bahwa ada sesuatu yang lebih hebat lah. Hebat. Ya. Oke. Inilah manusia. Oke, berarti udah sip Pak ya? Ada pertanyaan ya Pak ya? Ya, lanjut. Baru kita masuk ke Homo humanus dan Homo Esteticus. Nah, Estetikus, Pak. esteticus. Jadi Homo humanus dulu Pak ya? Kita bahas dulu. Manus. Jadi Homo humanus adalah manusia yang berbudaya. Wah, ini sangat kultur. kultur. Sedangkan Homo esteticus adalah Homo Adalah manusia. adalah manusia yang tahu akan keindahan. Ya. Nah, dari perbedaan-perbedaan yang sedemikian banyak, makin nyata bahwa manusia memang memiliki sifat-sifat yang unik. Oh, Jauh berbeda daripada hewan apalagi tumbuhan, sehingga manusia tidak dapat disamakan dengan binatang atau tumbuhan. Sekitar 4 juta tahun yang lalu, muncul suatu spesies di Afrika yang merupakan percabangan dari kera. Wah, ini dah. Itu, Pak. Spesies inilah yang nantinya berkembang menjadi Homo sapiens atau manusia sekarang. berarti dia ini mengambil teori Darwin, Pak. Teori Darwin, Teori Pak. Darwin berarti dia. Jadi ini tuh Pak, ini dalam dalam materi yang kita bahas kali ini materi ini mengambil dari teori Darwin mengambil dari teori Darwin. yang dimana teori tersebut mempercayai bahwa manusia Dulunya berasal dari kera yang berevolusi sehingga menjadi kita sekarang. Pak, ya. berarti Sejarahnya. Darwin itu- Sejarahnya Berarti Darwin itu kera ya. oke. Nah, makanya dia disebutkan dari sini nih ada manusia yang Iya, ini itu, Pak. berpikir, Heeh. terus ada Jadi, yang bikin alat, ada yang Dari gini. sekian pembahasan itu ternyata yang saya tangkap dari beberapa yang Homo yang saya sebutkan itulah teori Darwin yang berevolusi itu Pak. Iya, Dari Homo sapiens berevolusi menjadi Dari Homo ini. Jadi lah. cabang-cabang gitu. Jadi Pak. manusia seperti kita sekarang. awalnya kan kera kan? Iya, mereka kera kan kita tahu kera seperti apa itu Pak. Hei Darwin, Charles Darwin, Anda kera. Kera. Oke. Aja Pak, aja Pak. Nah, ini Pak, Terakhir kita ini, Pak. masuk ke poin kedua Pak ya. Oke. Yaitu cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ini tuh sangat unik untuk dibahas nih Pak. Ilmu sebenarnya pun tadi sudah disenggol juga kan dengan Dia dari pola pikir, Nah, kan pola pikir. berkembang fisik, berkembang sifat, juga berkembang ke ilmu Pengetahuan. Nah, jadi apa kita Pikiran bahas ya. lagi lah ya, kalau nggak ada yang bersangkutan ya. Singkat nih Pak, singkatnya. Iya, ini singkat aja. Pada zaman dahulu, kemampuan manusia masih terbatas, baik peralatan maupun pemikiran. Ya. Nah, keterbatasan itu menyebabkan pengamatan menjadi kurang sesama dan cara pemikiran yang sederhana menyebabkan hasil pemecahan masalah memberikan kesimpulan yang kurang tepat. Dengan demikian, pengetahuan yang terkumpul belum memberikan kepuasan terhadap rasa ingin tahu manusia dan masih jauh dari kebenaran. Berbagai pengetahuan baru yang bermunculan dan merupakan gabungan dari pengalaman dan kepercayaan. Rasa ingin tahu manusia ternyata tidak dapat terpuaskan atas dasar pengamatan maupun pengalaman. Pengalaman saja untuk memuaskan alam pikirannya. Nah, di sini ada menurut Auguste Comte, Pak. Oke, Auguste Comte. Comte ini siapa? Nah, ini tuh ahli sejarah kali, Pak. Ya? Sejarah ya. Auguste Comte itu dia dari tahun 1756 sampai masa hidupnya itu 1857 1957 masih. Berarti Nah. orang-orang zaman dulu. Iya, yang dulu, Pak. Mungkin ilmuwan lah, Pak, ya. Ya. Nah, dalam sejarah, perkembangan jiwa manusia baik sebagai individu
maupun sebagai keseluruhan yang berlangsung 3 tahap, Pak. Oke. Oh, jadi di situ itu membagi, Pak. Bagi. Nah, Apa kita baca, Pak ya. Nah, Tahap pertama itu tahap teologi atau fiktif. Nah, tahap kedua adalah filsafat atau metafisik. Dan tahap ketiga adalah tahap positif atau ilmiah real. Nah, Berarti tahap pola pikir orang rasa ingin tahunya itu apa ilmu pengetahuan itu pertama dia mikir secara fiktif dulu. Misalnya ada suatu hal ini seperti yang diungkapkan tadi di hakikat manusia Iya, itu, Pak. iya. Dia mencari solusinya dilihat dari dia mikir sendiri. Iya. Kalau misalnya dia mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Hmm. Terus baru adalah yang namanya tahap filsafat. Iya. Gitu kan? Dan keluar dapat teori-teorinya barulah nyampe ke dalam tahapan real. Iya, Tahapan real. manusia. Jadi- Hasil yang sebenarnya. iya, hasil Seperti aku itu. yang hasil dari pemikiran dia kan, Pak. Hmm. Jadi itu kalau bahasa sederhananya Pak ya. Pertama tuh dia ada niat. Nah, ada niat. Kedua masuk ke itu direncanakan nih, Pak. Dan untuk ketiga tuh pelaksanaannya, bukti nyata gerak dia gitu, Pak. Nah, ini nih dalam manusia curiosity. Nah, ini apa bahasanya? Rasa ingin ingin tahu, Pak. Rasa ingin Curiosity. tahu. Ya. Curiosity. Penasaran nih. Kok Nah. seperti itu? Oh, ya. Di sini kita lanjutkan yang merupakan pikiran manusia berkembang dari waktu ke waktu. Nah, jadi di situ Pak, dia tuh rasa ingin tahu berasal dari ingin mengenal dirinya sendiri. Nah, jadi dia tuh berawal dari mau mengenal diri sendiri. Siapa sih? UMI. UMI. Siapa aku? Misalnya kan, siapa sih aku ini? Sehingga ketika dia tahu diri sendiri itu dia merambat Pak mungkin Pak. Apa aku Berkembang. bisa hidup? Kenapa aku bisa seperti ini? Kenapa aku Mungkin bisa seperti dia itu? Rasa ingin tahu tentang sekitar. Kayak, apa sih bisa tumbuh pohon? Awal mula pohon ini gimana? Kenapa tetanggaku bertengkar misalnya? Kenapa tak aku julid? Ayo kembali ke materi Iya, Pak ya. berkaitan. Memang materi itu saling berkaitan Pak antara kita bertiga. Iya, Jadi iya. memang bagus Pak. Dari hakikat, dari perkembangan fisik, sifat dan pikiran manusia sampai ke sejarahnya juga. Iya. Itu masih berkautan nih, masih berikat, Iya lah. kan? Masih berhubungan satu Iya. dengan yang lainnya. Nah, jadi dia tuh baru menyadari Pak bahwa ada unsur yaitu rohani dan jasmani dalam manusia itu Pak. Oke. Jadi tahapan ini tuh baru menyadari jasmani dan rohani, baru dia tuh memikirkan yang di sekitar gitu Oh. Pak. Ketika dia udah sadar, oh manusia ini terbagi jadi dua loh, jasmani dan rohani. Itu baru dia berambat ke hal lingkungan. Kenapa sih ini nah gitu Pak. Karena rasa penasaran kan kita itu nggak bisa diposkan kan karena tadi yang dibahas kan. Nah, Berarti ini kesimpulannya dari materi yang kita bahas kali ini, Pak. Notabene kebanyakan mayoritas yang diambil adalah teori dari Darwin. Nah, Darwin. karena dijelaskan perkembangan manusia itu dari Homo sapiens. Iya. Homo sapiens, Homo economicus, religius sampai ke socius itu masuknya ke Darwin. Iya. Dan di sini di ujung-ujungnya baru dibahas bahwa manusia itu punya dua unsur, yakni unsur rohani dan unsur jasmani. Iya. Mungkin ada pula unsur lain. Iya, Mungkin juga dalam teori lain ya. Iya, dan teori lain. Ada unsur misalnya unsur nggak tahu lah ya. Iya, kita tahu. Nggak tahu lah Kita kita. berani ngomong lah. Nggak berani ngomong lah. Kalau kami ngomong di sini Tapi kan hanya ada berdasarkan sejarah. berdasarkan apa yang kami baca saja. Iya. Ini berdasarkan apa yang kami baca. Dan- Mungkin begini, mungkin begini. Mungkin kami salah dalam menyampaikan, tapi bisa saja hanya sampai sini. Istilahnya pola pikir kami. Iya. Saya gitu, Pak. Benar. Ini pun kami yang Berdasarkan pengalaman kita. Kan seperti dia tahu tadi di sini. Iya, kan? Dan berdasarkan pengalaman. bertanya-tanya hanya berdasarkan dengan apa yang terjadi dan pengalaman. Iya. Nah, ini kan kami juga di sini menyampaikan suatu hal itu berdasarkan apa yang kami alami. Oke, jadi Pengalaman. disclaimer kami tidak percaya bahwa manusia itu berawal dari kera. Kami tidak percaya manusia kera-kera. Darwin, ada kera. Ya, kera. Kera. Nah, jadi gimana Pak? Setelah udah kita panjang lebar ngomong ini, nampaknya keren juga memang saya ini Pak. Masam juga mulut nih kan? Jadi kalau kita tutup gak nih? Alangkah bagusnya kita tutup video karena kita ini udah sama gak dengan podcast kan? Panjang sekali, Pak ya. sekali video. Panjang sekali. Oke, sebelumnya kami mohon maaf pada Bapak dosen atau siapapun yang menonton video ini. Ini adalah bentuk salah satu tugas kami dalam memenuhi nilai mata kuliah ya Pak. Iya. Nah, jadi kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang enak atau ada guyonan kami, jokes kami yang dilemparkan terlalu kasar, terlalu ultimate, terlalu Itu nanti akan disensor. itu akan kami sensor. Kalau yang mungkin kira-kira terlalu tidak menyinggung, terlalu Iya. menyerempet, mungkin akan kami Potong. Tugas editor. Tugas editor. Ya. Pandai-pandai lah dia ya. Nah, ini
Gimana Pak? Langsung tutup aja. Pak. Jadi untuk sekian saya mungkin ada kata yang salah, mohon maaf. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan nanti pada saat video ini ditayangkan. Iya. Bisa disimak, bisa kalian tanyakan biar kami bisa menjawab. Apalagi untuk kelompok di bawah kami yaitu kelompok 3, 4, 5. Yang membahas bab-bab yang berbeda ya. Bab yang berbeda. Siap-siap juga untuk bisa bertanya dari apa yang telah kami sampaikan. Bisa atau nanti materi mungkin akan kami kirim. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil kata Lino, Bacura Mengkasar Ugama. Saya ingat Kak Jembatan. Harus. Mantap.